Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, mudah-mudahan Anda masih selalu setia bersama kami di channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif. Pada kesempatan kali ini, kami sudah menyiapkan satu kisah berhikmah untuk menambah iman kita. Sebelum itu, mari support channel ini dengan cara like dan subscribe. Klik lonceng juga biar kamu nanti mendapatkan konten bermanfaat lainnya. Konspirasi Abu Nawas melakukan pembunuhan Menteri Salim. Ada seorang menteri yang terkenal. Buruk perangainya, menteri ini sangat ditakuti warga. Itu sebabnya ia menjadi jahat. Jika melihat perempuan cantik, terutama istri orang, pasti diambilnya. Apabila membeli suatu barang, tidak pernah mau membayar. Tentang kisah menteri bejat ini sampai juga ke telinga Abu Nawas sehingga membuat hatinya panas. Maka Abu Nawas pun pasang niat tidak akan tinggal daerah tempat menteri itu tinggal. Abu Nawas bertekad takkan meninggalkan daerah itu sebelum bisa membunuh menteri itu. Berangkatlah Abu Nawas ke tempat menteri itu tinggal. Ia sengaja menyewa rumah yang berdekatan untuk melakukan investigasi. Setelah beberapa hari bergaul dengan penduduk di situ, ia pun kenal dengan sang menteri dan bahkan bersahabat baik. Begitu baiknya pendekatan yang dilakukan sampai-sampai menteri itu tidak bisa mencium rencana busuk Abu Nawas. Abu Nawas boleh masuk dan keluar rumah itu dengan bebas. Pada hari itu, Abu Nawas berjalan-jalan di sebuah sudut desa ketika ia bertemu dengan seorang pemuda tampan yang sedang menggiring lembu yang gemuk. "Hei orang muda," kata Abu Nawas kepada pemuda itu, "apakah lembu itu akan dijual?" "Tidak," jawab si pemuda, "ini lembu warisan bapak hamba." Jelas sang pemuda, "Lebih baik lembu itu dijual saja." Abu Nawas mencoba merayu, "Kalau laku dengan harga tinggi, kamu bisa berdagang sehingga uang itu menjadi banyak." Pemuda itu terdiam. Rupanya dia mulai termakan rayuan. Ia tampak berpikir, "Betul juga kata tuan," jawabnya. Kemudian, "Namun untuk menjualnya hamba harus berkonsultasi dengan ibu di rumah. Kalau ibu setuju boleh tuan membelinya." "Itu akan lebih baik," sambut Abu Nawas. "Setuju." Sementara anak muda itu pulang, Abu Nawas mengeras otak. Ia akan berusaha memanfaatkan ketampanan wajah anak muda itu untuk melaksanakan rencananya. "Hai menteri, ada seorang pemuda yang akan menjual seekor lembu gemuk," kata Abu Nawas. "Jika Anda tertarik, silakan Anda beli dengan harga yang pantas, tidak mahal." "Mari kita ke kebun itu, berapa harganya?" tanya si menteri. Begitu sampai di kebun, ia sangat tertarik dan ingin segera membelinya. 50 dinar, jawab si pemuda. "Boleh ditawar?" tanya si menteri. "Tidak bisa, karena lembu ini warisan bapak hamba," jawab si pemuda. "Baik, pasti kebayar harga itu," ujar si menteri. Maka disodorkan ujung tali pengikat lembu kepada menteri. Namun ketika ditarik ternyata kosong. Rupanya diam-diam Abu Nawas telah melepas binatang itu. Namun karena harga telah disepakati, pemuda itu meminta bayarannya. Keduanya pun berbantah-bantahan dengan sengitnya. "Aku minta bayarannya," kata si pemuda. "Kalau tidak mau bayar, kembalikan lembuku." "Apa yang mesti kubayar? Dan apa yang harus kukembalikan?" kilas si menteri. "Cuma tali yang kau berikan kepadaku. Nih, ambillah." "Aku tidak butuh tali," sergah Menteri Salim. "Kerjamu memang cuma menipu dan menganiaya orang." Kata si pemuda lagi, "Kamu memang Salim, mau makan darah orang kecil." Si menteri tidak menggubris lagi perkataan itu. Ia berjalan pulang ke rumahnya, sementara si anak muda hatinya sangat sedih. Lembu hilang, uang melayang. "Barangkali memang itulah nasibku, apa boleh buat," keluhnya. Kemudian, Abu Nawas minta si pemuda bersedia melaksanakan rencana yang telah disusunnya untuk membunuh si menteri Salim itu. Keesokan harinya jam 7 malam seorang wanita cantik berhenti di depan rumah si menteri Salim. Ia tampak membuang sesuatu yang dicabut dari kakinya. "Hai Adinda, dari mana gerangan asalmu?" Tiba-tiba muncul suara dari sudut yang gelap. Suara itu ternyata milik menteri yang saat itu juga sedang berjalan-jalan di depan rumahnya. Hatinya amat girang begitu melihat wajah cantik yang tiba-tiba muncul di depan matanya. "Hamba orang desa,"
Tadi ketika berjalan bersama suami, kaki hamba tertusuk duri. Hamba terpaksa berhenti untuk menarik duri dari kaki. Suami hamba tidak mau menunggu dan hamba ditinggal di sini. Menteri itu kemudian memasukkan badannya ke dalam tali gantungan. Setelah itu, si perempuan gadungan melepaskan tali yang dipegangnya sehingga badan si menteri menggantung dengan posisi kaki di atas dan kepala di bawah. Si perempuan pun mengeluarkan sebuah pentungan, lalu memukul badan dan kepala si menteri zalim itu sambil berujar, "Hai menteri zalim, aku bukan perempuan, akulah pemilik lembu yang kau tipu. Sekarang terimalah pembalasanku, aku minta harga lembuku, ayo bayar." Bayar bakbik buk. Darah segar mengalir dari mulut, hidung, dan telinga menteri itu sehingga ia tidak sadarkan diri. "Mampuslah kau!" teriak si pemuda. Setiba di rumah, ia menjerit-jerit histeris lantaran dilihatnya suaminya tergantung pingsan dengan kepala berdarah dan harta bendanya ludes ketika tali gantungan dilepas. Ternyata suaminya masih bernafas meski terengah-engah. Kemudian dipercikan air mawar ke sekujur tubuhnya dan kepala menteri Hin. "Ya Kakanda," ucap si istri sambil menangis meratapi nasib suaminya. "Kenapa Kanda bisa begini?" Si menteri tidak bisa segera menjawab pertanyaan itu, tapi lambat laun setelah kesadarannya mulai pulih ia pun bisa menceritakan semua yang dialaminya. Dan setelah itu, ia jatuh sakit. Abu Nawas khawatir demi mendengar kabar itu. Buru-buru ditemui si anak muda itu di rumahnya. "Mengapa tidak kamu matikan dia?" tanya Abu Nawas. "Bukankah aku sudah pesan, jangan kamu tinggal sebelum dia mati? Sekarang sebaiknya kamu tambah penyakit menteri itu, supaya Menteri itu kemudian menyuruh 3 orang pelayan untuk memenuhi permintaan dukun. Tak lama kemudian dukun itu berkata lagi, "Maaf, hamba lupa. Ada lagi daun kayu yang lain yang hamba butuhkan. Tolong pelayan yang lain disuruh mencari." Maka menteri itu pun menyuruh pelayan lainnya sehingga rumah itu kosong karena anak dan istri menteri itu sebelumnya sudah pergi keluar rumah. Saat ini menteri itu masih hidup tapi pura-pura mati, kata Abu Nawas. Lalu diceritakannya rencana menteri tadi dan rencananya sendiri agar menteri itu benar-benar mati. "Sebab jika ia masih hidup, juga aku tidak dapat menjamin nasibmu kelak," jelasnya. Esok harinya iring-iringan jenazah menteri itu berangkat dari rumah lengkap dengan orang besar, orang alim, sanak keluarga, dan sahabat almarhum. Begitu sampai dekat liang lahat, terdengar teriakan, "Akulah pemilik lembu." Suasana di kuburan menjadi kacau karena para pelayat kemudian berlarian ingin mengejar orang yang berteriak tadi. Namun apalah cur, orang yang dikejar sudah kabur dengan kudanya. Sementara keranda ditinggal tidak terurus, pada saat itulah si pemuda pemilik lembu yang sebenarnya muncul. Anak menteri itu terdiam sebab ia tahu semua perbuatan bapaknya. "Barangkali memang demikian takdir bapakku," pikirnya dalam hati sambil berjalan pulang ke rumah. Sedangkan Abu Nawas segera kembali ke rumahnya. Masya Allah, sebuah kisah yang mudah-mudahan bisa menjadi ibrah untuk kita. Jangan lupa berikan komentar Anda dan subscribe ke channel ini agar nanti bisa mendapatkan kisah-kisah menarik lainnya. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.